Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Mari kita lanjutkan tema al-khalwatu, al-khalwah. Tentang khalwah, artinya mengasingkan diri dalam rangka memusatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang khalwah atau khalwat, ada beberapa kriteria. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua. Al-awwalu ilzimil khalwata bil wahdati liqabdatir rahmaniyati wa faidir rabaniyati wa limaqamil haqiqah. Ilzimil khalwat, lazimkan khalwat bil wahdah, dengan wahdah. Wahdah ini termasuk dari 7 martabat. Pertama, martabat ahdiyah, martabat ahadiyah, martabat wahdah. Wahdah ini adalah martabat Nur Muhammad. Kita melazimkan meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad, lalu kita rasakan itu. Kita memusatkan diri, artinya melalui sebuah istighraq. Tutup mulut, pajamkan mata, tarik nafas, kita pusatkan diri, kita yakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Walau 1/4 jam setiap malam. Ini namanya bil wahdah. Atau selama 3 hari kita halwat, kita pusatkan diri kita bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Kita rasakan. Termasuk juga pandangan kita, musyahadah kita dengan akal, dengan hati kita, dengan hati kita akal ke alam semesta. Semuanya yang kita pandang itu hanya satu Nur Muhammad. Ini kita sudah fana di Nur Muhammad. Nah, ini sebuah khalwat yang kita lakukan. Liqabdatir rahmaniyah, untuk apa kita khalwat, melazimkan khalwat dengan wahdah? Liqabdatir rahmaniyah, untuk menggenggam rahmat kasih sayang Allah. Harapan kita selalu mengalir kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat Allah itu sudah mengalir di dalam diri kita, tidak minta pun Allah akan mengasihi kita. Terkadang kita berdoa, beberapa kali berdoa, bahkan beberapa tahun tidak dikabulkan. Ini karena diri kita jauh dengan Allah, karena dosa-dosa kita. Maka kalau kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tidak berdosa lagi. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun sudah tidak ada lagi. Maka diri kita sudah bersih, kita kosongkan diri kita dari akhlak-akhlak tercela. Harus kita tahalli min akhlakil majmumah, mengosongkan diri kita ini dari akhlak-akhlak tercela, tidak ada. Baru tahalli min akhlakil mahmudah, baru kita menghiasi diri kita dengan akhlak terpuji. Di sini tumbuh rasa tawadu, di sini tumbuh rasa redha, tumbuh rasa keikhlasan pada saat kita melakukan amaliyah khalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperlukan, pentingnya sebuah khalwat. Jadi kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Wa faidir rahmaniyah, dan mendapat kepayat curahan kasih sayang Allah. Ini. Jadi agar kita ini dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah kita disayang Allah. Bagaimana untuk mendapatkan curahan kasih sayang Allah, rahmat Allah? Kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana untuk dekat? Maka kita harus ikut Nur Muhammad. Harus umpat Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad lah yang paling dekat. Kalau kita ikut Nur Muhammad, maka terhubung kita dengan Allah. Karena Nur Muhammad, Nur itu nama Allah di alam hakikat juga Nur. Nama Allah di alam syariat juga Nur. Muhammad itu nama Nabi di alam hakikat juga Muhammad. Di alam syariat, alam dunia ini, alam syahadat itu juga adalah Muhammad SAW. Maka terhubung kita. Terhubung kita juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikut Nur Muhammad, pasti terhubung. Karena Nur Muhammad lah yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada lagi yang paling dekat selain Nur Muhammad. Wali makamil hakikah.
Ini untuk mendapatkan makam-makam kedudukan, makam hakikat. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan makam hakikat itu harus kita melalui sebuah khalwat. Harus berusaha melazimkan diri kita ini khalwat bil wahdah. Dan kita harus latihan riyadah. Riyadah meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah nur Muhammad. Juga harus musyahadah. Harus kita melatih musyahadah kita, pandangan kita. Yang kita pandang itu hanya nur Muhammad saja. Wal muradu bil wahdati yakni bi martabatil wahdah. Dan yang dimaksud dengan wahdah itu yakni adalah bi martabatil wahdah. Ada martabat wahdah. Ini martabat wahdah. Kita martabat wahdah ini melalui meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah nur Muhammad. Termasuk musyahadah kita. Kalau kita sudah duduk di nur Muhammad, musyahadah kita sudah nur Muhammad, pandangan kita hanya satu nur Muhammad, itu lebih tinggi daripada musyahadatul af'al. Yang berbuat hanya Allah. Musyahadatul asma. Artinya pandangannya itu adalah nama Allah. Musyahadatul sifat, bahwa itu adalah sifat Allah. Pandangannya musyahadah. Musyahadatul zat, bahwa itu pandangannya adalah zat Allah. Jadi itu lebih tinggi sudah. Orang yang fana di Nur Muhammad ini sudah mencakup musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul zat. Itu sudah mencakup. Wa fihi mujtama'atun fi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi mujtami'atun fi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya terhimpun di martabat wahdah itu terhimpun fi nuri Muhammad, di nur Muhammad. Jadi martabat wahdah itu terhimpun di nur Muhammad. Makanya kalau kita beramal, beribadah, maka yang beribadah itu adalah nur Muhammad. Kalau kita sudah meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah nur Muhammad, itu kita sudah dikatakan bersalawat. Salawat yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Namun bukan berarti kita tidak bersalawat. Kita selalu bersalawat. Selalu bersalawat. Artinya selalu bersalawat. Secara lisan, secara hakikat juga kita bersalawat. Dan kita bersalawat secara kontinu, secara terus menerus. Artinya dengan meyakini bahwa jasmani kita dan rohani kita ini adalah nur Muhammad, itu adalah bersalawat. Lalu kita rasakan, termasuk juga musyahadah kita. Yang kedua, wa yakfi fil wahdah bil fana'i wal istighraq. Nah, dan cukup pada wahdah itu bil fana, dengan fana. Fana, tidak ada lagi jasmani dan rohani kita nih, yang ada hanya nur Muhammad. Maka yang beribadah itu hanya nur Muhammad. Yang bekerja, yang begawi dalam beramal itu adalah nur Muhammad. Musyahadahnya juga adalah nur Muhammad. Nah, wal istighraq, dan istighraq itu adalah artinya sama saja dengan fana, tetapi tutup mulut, pajamkan mata, tarik nafas, artinya adalah nur Muhammad juga. Namun di tempat khusus, di dalam kamar. Dirinya terpusat dengan Allah, ditinggalkan dulu urusan-urusan dunia. Barangkali harus 3 hari kita masuk kamar. Dan kita juga melalui bimbingan guru, harus minta izin dengan guru. Alhamdulillah kalau di tempat guru ada tempat khalwat, maka langsung ya guru merabbi, guru mursyid itu membimbing kita. Jadi guru mursyid itu akan membimbing kita betul-betul. Nah, ini cukup berat. Namun dengan bimbingan guru, insya Allah kita bisa berhasil. Nah, artinya melalui izin guru. Walaupun secara jarak jauh kita khalwat di rumah, insya Allah. Selama khalwat kita tidak berbicara. Dan kita kalau punya handphone tidak perlu mengangkat handphone. Jadi handphone semuanya itu tidak berbicara. Ini beratnya semua khalwat. Insya Allah inilah dalam rangka khalwat. Kalau tidak, kita tidak bisa. Ini untuk melatih kita. Melatih musyahadah. Melatih keyakinan kita. Memusatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil fana'i wal istighraqi binurihi sallallahu alaihi wasallam, dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bitahqiq dengan sebenar-benarnya, meyakini bahwa jasmani dan rohaninya ini sebenar-benarnya adalah Nur Muhammad. Wa tamkin. Nah, dan tamkin juga artinya adalah istiqamah. Selalu yakin bahwa jasmani dan rohaninya ini adalah Nur Muhammad. Mohon maaf kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun sendiri juga bagi para pendengar sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.